Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah pada pagi hari ini, dan berawal dari kita bangun tidur tadi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan. Allah masih mampukan kita, memberikan kita taufik untuk mampu selalu ada pada ketaatan. Karena kalaulah bukan karena taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tak akan mampu melangkahkan kaki kita, memaksakan diri kita ini, menundukkan nafsu kita untuk bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan karena kuatnya kita, karena bukan kuatnya fisik kita bisa melangkahkan kaki kita, menghadirkan diri kita untuk bisa melakukan salat subuh berjamaah ini, akan tapi karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala lah. Karena banyak orang yang kuat tak bisa untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tapi betapa banyak orang-orang yang lemah secara fisiknya, tapi Allah berikan maunah ataupun taufiknya untuk bisa melakukan ketaatan sehingga dia bisa hadir rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita di antara itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, kekuatan untuk bisa senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahmatullah, disahkan dalam satu asar dari sahabat Rasulullah SAW bahwasanya nanti pada hari kiamat, tatkala orang-orang dimasukkan ke neraka, orang-orang kafir itu, kemudian dimasukkan juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan di antara orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi melakukan dosa, kemaksiatan. Maka terjadi dialog antara orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar kepada Allah, dengan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap masukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kemaksiatan telah mereka lakukan. Maka tatkala mereka bertemu di neraka, maka orang-orang kafir ini memperolok-olokkan orang beriman yang masuk neraka. Maka orang beriman ada yang masuk neraka? Iya, orang-orang ada di antara kaum muslimin yang mereka dimasukkan neraka dengan membersihkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tapi endingnya mereka tetap akan masukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah dialog, diperolok-olokkan oleh orang kafir. Ma aghna'an kum islamukum. Kan enggak fungsi kan? Percuma saja kamu Islam. Toh sama-sama di neraka juga ini. Jadi mereka mencemooh, menghina orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala masukkan neraka untuk membersihkan dosa mereka itu. Ma aghna ankum ibadatukum.
Kan percuma saja kamu kan di dunia beribadah. Ma agna ankum islamukum. Percuma saja kan kamu tuh masuk Islam di dunia. Toh ujung-ujungnya kamu juga kumpul di neraka dengan kami di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, memerintahkan kepada para anbiya, para rasul dan orang-orang beriman untuk memberikan syafaat kepada orang-orang muslim ini yang ada di neraka ini, Pak Bu. Maka mereka pun mendapat syafaat, kemudian mereka dikeluarkan di neraka setelah diazab dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan ketika mereka di dunia. Maka orang-orang kafir mengatakan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi mereka orang kafir itu berangan-angan di neraka nanti, sehingga dulu saya Islam. Seandainya saya dulu Islam, mungkin saya juga bisa dikeluarkan seperti sekarang. Namun karena mereka ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap khalidina fiha abada. Mereka kekal di neraka itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah di antara keuntungan kita sebagai seorang muslim. Ya bukan kita mengharapkan diri kita masuk neraka, semua kita mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Namun ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau itu tentang ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang Islam. Warudiqa kafafan, dan berikan rezeki yang cukup. Maka nikmat Islam yang kita ada pada diri kita ini, alhamdulillah, mari senantiasa kita syukuri, kita jaga dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taati Allah, taati Rasulnya. Dengan itu semua ketaatan-ketaatan itulah yang sah di antaranya memberikan kebahagiaan, ketenteraman dalam hidup kita. Pada hakikatnya bahagia seorang itu adalah hati yang taat pada Allah dan Rasulnya. Bila hadirin rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan bahwasanya Al-Quran itu adalah mengandung obat dari segala macam penyakit hati, baik itu fisik ataupun hati. Karena semua penyakit fisik itu salah satunya 80% dan 90% itu penyebabnya diantaranya adalah sakitnya hati. Maka di sini Al-Quran menjadi obat bagi penyakit hati, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit jiwa, psikis. Bahwasanya di antara penyakit hati itu ada dua penyakit, yaitu penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat ini bisa hilang dengan adanya ilmu. Syahwat ini dengan adanya kesabaran kita dalam ketaatan. Dan semua itu akan bisa selamat dengan adanya hati yang bersih. Maka betul-betul kita menjaga kebersihan hati kita itu, menjaga ketaatan hati kita dengan memberikan nutrisi ilmu, dengan majaknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati itu bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Karena pada akhir zaman ini banyak syubhat-syubhat yang dititipkan, baik itu syubhat dalam hal toleransi, syubhat yang kebablasan, syubhat dalam masalah istilah-istilah yang mana akhirnya orang itu menganggap agama itu sama saja, atau syubhat yang lain, atau keterjebakan seseorang dalam syahwat, fitnah syahwat. Bila hadirin Allah, sekarang kita lanjutkan pada bab ke-8. Bab 8 ini pembahasan masalah fi zakatil qalb. Itu bab kesucian dan bersihnya hati seseorang. Jadi ada istilah zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi istilah zakat itu kita tahunya zakat itu pokoknya mengeluarkan. Padahal makna zakat itu nanti menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu bukan mengeluarkan hartanya. Sebenarnya zakat itu istilahnya adalah maknanya tumbuh, bertambah dan berkembang. Yuk kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Fi zakatil qalbi. Bab ke-8
pembahasan sucinya hati seseorang. Az-zakah fil lughah, zakat itu secara bahasa hiya nama wariya wa ziyadah fi istilah, yaitu zakat itu artinya berkembang, tumbuh, bertambah fil istilah dalam kebaikan. Jadi kalau orang berzakat itu mesti hanya bertambah, bukan bertambah hartanya, akan tapi bertambah kebaikan bagi dirinya. Berkembang kebaikan ataupun tumbuh kebaikan yang ada pada dirinya. Wa kamalu syai', dan sempurna sesuatu. Yuqalu zakah syai', dikatakan bersihnya, tumbuhnya, berkembang sesuatu idza nama, kalau dia tumbuh. Jadi sesuatu itu akan bersih, akan berkembang kalau dia itu hidup, ataupun kalau sesuatu itu Pak akan bersih, dikatakan sesuatu itu bersih apabila dia itu tumbuh Pak. Jadi pohon itu, penyebab pohon itu bisa tumbuh karena dia itu bersih dari penyakit-penyakitnya. Hati itu bisa sehat karena hati itu bersih dari penyakit hati. Pohon kalau ada hamanya, maka pohon itu tidak berkembang. Pohon mangga kita lihat itu banyak tetenya, itu bisa dipastikan tahun berikutnya buahnya sedikit, dia tidak sehat, tidak berkembang. Orang fisik seseorang itu kalau dia itu tidak bersih dari penyakit, maka fisiknya tidak berkembang Pak. Baik itu gizi buruk atau apapun yang tidak memenuhi unsur-unsur semuanya yang menjadikan dia itu berkembang dan tumbuh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan dan menumbuhkan, mensucikan dan membersihkan. Kalau bahasa depaknya kita itu tuzakkihim, mensucikan. Mensucikan jiwa itu berarti menumbuhkan jiwa ini dalam melakukan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini fajama'a bainal amrayn, maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara tutahhiruhum wa tuzakkihim, suci dan berkembang, suci dan tumbuh. Sesuatu itu akan, kalau dia suci maka dia berkembang. Kalau dia bersih dari penyakit maka dia akan tumbuh. Tanaman kita itu kalau bersih dari hama maka hasilnya bagus. Hati itu kalau bersih dari penyakitnya maka hati itu bagus. Ibarat cermin, cermin itu kalau dia bersih dari abu maka cermin itu bisa untuk berkaca. Dan juga bisa kelihatan orang yang ada di dalamnya. Tapi kalau cermin itu isinya cuma kaca semua, cermin itu isinya abu semua, maka tidak bisa digunakan untuk melihat. Hati apabila isinya penyakit semua, penyakit syubhat, syahwat, maka dia tidak bisa membedakan antara hak dan batil, halal dan haram, antara ambisi dan obsesi. Ini beda. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengumpulkan dua, antara toharoh dan zakah. Suci, bersih, dan berkembang. Litalazumiha, karena semuanya ada keterkaitan. Fa inna najasatal fawahish wal ma'asi fil qalbi bimanzilatil akhlaqi ar-radi'ah fil badan. Karena perumpamaan dosa-dosa dan kemungkaran itu, perbuatan keji dan kemaksiatan dalam hati seseorang itu perumpamaan adanya terkontaminasi badan seseorang itu dengan virus-virus atau penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Badan orang itu kalau banyak kena virus corona gitu, sehingga akan menjadi kekebalan tubuhnya virus-virus atau bakteri, sehingga orang itu tidak berkembang, tidak sehat. Hati kalau kena penyakit hati, subhat, syahwat, maka hati tak bersih,
tidak berkembang, tidak bisa digunakan, dimintai pertimbangan. Karena najis atau kotoran kemaksiatan dan dosa-dosa dalam hati itu ibarat perumpamaan penyakit yang ada pada badan seseorang. Wa bimanzilati dakhli fi dzar, seperti perumpamaan hama pada tumbuhan. Di sini pentingnya kita membersihkan hati. Setelah hati itu bersih, baru hati itu berkembang, tumbuh, hidup. Tapi kalau tidak bersih, ya tetap hati itu selama masih dicokoki penyakit-penyakit, tongkrongan penyakit, banyak virus dan bakteri yang masuk pada hati, itu virus syahwat ataupun virus syubhat, maka hati tidak akan bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Wa bimanzilatil khabs fi dzahab, juga seperti perumpamaan kotoran yang ada pada emas, wal fiddah wan nuhasil wal hadid, tembaga dan besi, karat. Jadi emas itu kalau dia sudah lama dipakai, itu dia akan warnanya akan pudar, Pak. Sehingga perlu disempoh lagi, bersihkan lagi. Besi kalau dibiarkan terus akan berkarat. Begitu juga halnya hati kita ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhil qulub tasaddat kama tasaddal hadid. Hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Idza sabal ma, apabila hati ini besi. Apabila besi itu kena air. Hati juga bisa berkarat apabila hati itu dipenuhi dengan kemaksiatan, najis-najis, kotoran-kotoran kemaksiatan dan dosa, sehingga terhalang dari cahaya. Wa kama annal badana idza istafragha minal akhlaqi radi'ah takhalasat quwwatu tabi'iyyah minha fastarahat. Sebagaimana hati itu apabila dia itu bersih dari penyakit-penyakitnya, kotoran-kotorannya, fatakhalasat, maka hati itu akan, apabila hati itu bersih dari penyakit, takhalasat quwwah, maka akan menjadi tampak kekuatan itu jelas. Contohnya, hati itu kalau semakin digunakan untuk ketaatan, diisi dengan majelis ilmu, maka hati itu nanti bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak. Mana komunitas yang baik, mana kelompok yang tidak. Mana pekerjaan yang baik, halal, haram. Dengan hilangnya penyakit yang ada pada hati tersebut, kotoran-kotoran yang menempel pada hati tersebut, maka semua akan tampak. Sebagaimana apabila abu kalau bersih dari cermin, maka cermin itu akan bersih, jelas memantulkan bayan kita secara murni. Hati demikian, apabila hati itu bersih dari syahwat, bersih dari penyakit syubhat, maka dia akan kuat. Instingnya, rasanya itu kuat. Fastarohat, maka hati ini akan selamat, istirahat, tak ruwet memikirkan hal-hal yang terbawa dengan ambisi. Tapi kalau hatinya penuh ambisi, menggebu-gebu untuk duniawi, maka hatinya tidak tenang. Fastarohat, dia tidak istirahat, Pak. Pagi mikirin dunia, mau tidur mikirin dunia, bahkan lagi sholat pun mikirin dunia, tidak tenang. Pagi masih mikirin omongan orang, tidak tenang. Di masjid juga mikirin omong orang, ketika tidur, sebelum tidur juga mikirin omong orang, karena hati itu terkontaminasi dengan virus dan bakteri yang ada. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kekhawatirannya. Jadi tidak pernah istirahat nama hati, tak pernah tenang hati. Tapi kalau hati tadi itu sudah digantung kepada Allah Subhanahu wa taala, pada bab sebelumnya kita pelajari, kita tidak butuh ketergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita hanya kepada Allah, bahwa Allah lah yang kita butuhkan, dan kita tidak punya apa-apa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu akan tenang. Tapi apabila hati itu berisi dengan syahwat, isi dengan hal penyakit-penyakit syubhat,
maka tidak akan pernah tenang. Tidak ada istirahatnya hati ini. Fa'amilat amalaha bila mu'awwiqi wala mumani. Maka hati itu akan sesuai bekerja sebagaimana seharusnya, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada kendala. Fanamal badan, maka akan tumbuhlah badan itu. Ketika hatinya itu sehat, maka badannya sehat. Pikiran sehat, badan sehat. Ini yang dikatakan mungkin oleh para dokter psikiatri itu istilah penyakit psikosomatis katanya, atau penyakit apa. Jadi kalau hatinya itu sudah gelisah, tak tenang, maka sakit kepala, sakit perut, jantung berdebar-debar katanya. Tapi dicek semuanya normal. Karena ada kekhawatiran, kecintaannya kepada dunia yang berlebihan, ada penyakit atau bakteri yang ada pada pemikiran dan hatinya, sehingga dia khawatir nanti kalau saya mati, anak saya ke depannya siapa? Kalau saya mati nanti gimana? Khawatir yang berlebihan, sehingga dia merasakan yang dipikir itu terus. Akhirnya kepalanya sakit, dadanya sesak, perutnya sakit, jantung berdebar-debar, keringat dingin, semua. Mungkin itu dikatakan psikosomatis katanya. Tapi inilah ketika hati seseorang itu yakin memiliki tauhid yang kuat pada Allah, tidak ada perasaan itu. Dia betul-betul murni menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat orang itu, kok kamu kayaknya ruwet. Orang itu akan kelihatan dari pandangannya ketika wajahnya berseri-seri, Pak. Ini orang alhamdulillah subhanallah senang. Tapi kalau orang itu ruwet kayak orang sakit, lemas, badan enggak sakit. Karena hatinya yang sakit, maka akan tampak pada fisik. Pusing terus. Karena semua dipikirkan, tidak dipasrahkan, tidak digantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang belum terjadi ke depannya sudah dipikirkan. Ini pentingnya kita membersihkan hati. Fakadzalikal qalbu idza takhallasa minadz-dzunub bitaubah. Demikian juga hati, Pak. Apabila hati itu bersih dari dosa dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istabaragha min takhlitihi. Maka hati itu akan bersih, hilang dari virus-virus ataupun kotor-kotoran dosa yang menghalang kita untuk dekat kepada Allah. Kalau hati kita itu kita sering bertobat dari dosa-dosa kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit hati itu akan hilang. Istaghfara min takhlitihi. Fatakhalasat iradatul qalbi wa iradatihi li khair. Maka tatkala hati itu sudah penuh dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan murni keinginan tampak untuk melakukan kebaikan. Pasti hati itu kalau sudah senantiasa diisi dengan zikir, istighfar, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan tampak ada kekuatan kecintaannya kepada kebaikan. Jadi ada satu saat itu, kalau seorang itu pernah mengatakan kepada Buya Hamka ketika dia pergi, diceritakan ketika dia ke Mekah bahwa dia menemui pelacur di Mekah. Oh, di Mekah juga ada perzinahan. Maka Buya Hamka menjawab, sungguhnya lalat itu hanya akan mencari hal-hal yang dia senangi. Ketika Buya Hamka ke Eropa, beliau tidak menemukan tempat perzinahan. Karena orang yang hatinya kotor tadi itu mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan syahwatnya. Maka orang itu bisa dilihat kalau dia ada pada komunitas yang tidak baik, berarti hatinya berpenyakit. Senantiasa berteman dengan orang-orang yang berdosa, senantiasa berteman dengan orang yang melakukan kemaksiatan, senantiasa melakukan orang-orang berteman dengan orang komunitas kemaksiatan, orang-orang yang menyibukkan diri hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti bisa dilihat itulah hatinya. Hatinya berpenyakit, sehingga kecenderungan hati itu hanya mencari sesuatu yang sesuai dengan syahwatnya.
Sana ada. Kalau orang yang bersih hatinya dari syahwat dan syubhat, dia tidak suka mencari tempat-tempat yang kotor seperti itu. Karena hatinya kotor, penuh dengan penyakit syahwat, maka dia mencari tempat-tempat yang ada bisa melampiaskan syahwatnya. Tapi kalau hati itu bersih, dia akan mencari tempat-tempat yang bisa memberikan ketenangan pada hatinya. Senang ke pengajian, senang baca Al-Quran, senang kumpulan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak berteman dengan tempat-tempat ataupun orang-orang kecuali itu pertemanannya, komunitasnya, tempat dia itu mengarahkan dia, menuntut dia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak. Jadi kalau hati itu bersih, maka bersih juga keinginan yang ada pada hati itu untuk kebaikan. Fastaroha, kalau hati itu bersih, dia itu sudah istirahat tenang hati itu. Tenang, tidak mikir apa-apa. Maksudnya tidak mikir apa-apa itu bukan berarti dia tidak mengkhawatirkan sesuatu apa yang belum terjadi pada dirinya. Semua tawakalnya kepada Allah. Gimana kata Allah, sudah saya pasrah kepada Allah. Tapi kalau masih ada penyakit syubhat, penyakit syahwat di hatinya, maka dia akan ada keraguan, kecemasan tentang suatu hal yang akan terjadi untuk masa depan. Gimana nanti? Ini belum ini, gimana nanti? Semua karena syahwat, kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada pujian manusia, takut akan omongan manusia. Padahal selama hati itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pun masih ada orang-orang yang membenci. Apalagi orang itu tidak taat. Fastaroha, maka hati yang bersih dari kotorannya tadi itu, maka hati itu akan tenang. Fastaroha min tilkal jawadib al-fasidah wal mawadir radiyah, maka hati yang bersih dari kotoran tadi, bersih dari penyakit syubhat dan syahwat tadi itu akan tenang dari hal-hal yang rusak pada dirinya, zat-zat yang mengkontaminasi dalam hati situ. Maka hati itu akan bersih. Hati yang bersih selamat dari zat-zat ataupun penyakit-penyakit yang masuk pada hati itu, zaka, hati itu bersih, wanama, dan dia akan tumbuh. Pohon kalau sudah, tadi kita contohkan pohon, kalau tidak, pohon mangga itu kalau bersih dari tetenya, dibersihkan tetenya, penyakit parasit yang ada pada tumbuh pada pohon itu, maka buah pohon itu lebat nanti, pohon mangga itu Pak. Itu juga manusia, kalau pada fisiknya itu ada penyakit, ada parasit seperti kanker otak, itu akan mengganggu pada yang lainnya, penyakit miom atau yang lainnya, maka akan mengganggu pada pertumbuhan badannya. Demikian juga halnya hati. Kalau hati itu ada penyakit, dia akan mengganggu pada perkembangan hati seseorang itu. Tidak tenang, gelisah. Hatinya tidak akan berkembang untuk melakukan ketaatan. Karena makna dari nama zakah itulah tumbuh, berkembang dalam kebaikan. Maka orang yang bersedekah itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu dia senantiasa berbagi itu akan memanggil, mengajak dirinya untuk melakukan senantiasa melakukan kebaikan, tumbuh dalam kebaikan, berkembang dalam kebaikan. Zaka wa nama wa qawiya wa qawa washtadda, maka hati yang bersih dari penyakit tadi itu, maka dia tambah kokoh, makin kuat. Wa jalasa ala sariri mulki, maka tatkala hati itu bersih dari hal-hal yang mengkontaminasi penyakit syubhat dan syahwat, maka hati itu akan jalasa ala sariri mulki, dia akan duduk pada singgasananya Pak. Hati kalau sudah duduk pada singgasananya, hati itu bisa mengatur segala-galanya Pak. Tapi kalau hati itu sudah tertawan dengan syubhat dan syahwat, maka dia tidak bisa apa-apa. Sebenarnya hati itu mengingkari ini tidak boleh, tapi dilakukan. Sebenarnya hati itu mengingkari kalau itu dosa, tapi masih dia terjebak di sana. Hati itu mengingkari ini haram, tapi masih tetap dimakan. Karena hatinya sudah terjebak dan tertawan dengan penyakit syubhat dan syahwat. Wa jalasa ala sariri mulki, apabila hati sudah duduk pada singgasananya, dia bisa mengatur semuanya. Wa nafada hukmihi wa nafada hukmahu fi ra'iyati, maka hati akan mentampiz, memerintahkan segala perintahnya kepada anggota tubuh. Jadi kalau hati ini baik, maka hati ini akan mengentakkan tubuh kaki ini untuk melangkah ke masjid.
Tapi kalau hatinya tidak baik, dia akan melangkahkan, hati ini akan merintahkan kaki untuk melangkah tempat maksiat, Pak. Lisan ini akan diperintahkan oleh hati untuk senantiasa bicara kebaikan, berzikir. Tapi kalau hati yang tidak baik, maka lisan ini akan diperintahkan oleh hati untuk ngomong orang, kemaksiatan, ghibah yang lain. Maka hati itu ibarat raja. Kalau rajanya tidak baik, pemimpinnya tidak baik, maka anak buah tidak baik. Karena tidak mungkin pemimpin yang baik akan merintahkan suatu hal yang buruk kepada anak buahnya. Hati kalau baik, dia akan merintahkan hal yang baik kepada semua anggota tubuh. Pemimpin itu kalau baik, dia akan merintahkan kebaikan kepada semua anggotanya, Pak. Ini tidak boleh, ini haram. Tapi kalau pemimpin tidak baik, ayo sama-sama bekerja sama untuk melakukan hal yang tidak baik. Jadi ketika hati ini ada pada singgasananya, dia bisa berkuasa menunaikan semua perintahnya kepada anak buahnya. Fasami aslahu wa ta'at. Maka tatkala anak buah tadi ini mendengar dan melakukan perintahnya dengan ketaatan, fala sabila lahu ila zakah illa ba'da tuhar. Maka tidak ada yang bisa menumbuhkan hati dan mengembangkan hati kecuali hati itu disucikan, Pak. Jadi saya ini tahu, saya ini suci, pokoknya hatinya suci dulu. Tapi tidak mau sholat, tidak mau ke pengajian, masih tetap dengan kemaksiatannya. Berarti hatinya tidak suci. Hatinya belum bersih dengan penyakit-penyakit syahwat, syubhat. Kalau memang hati itu bersih, maka dia akan melakukan perintah Allah dan ketaatan kepada Allah. Yang penting kan hatinya berjilbab. Hati dulu, gimana katanya hati. Tapi tak pernah melakukan ketaatan, karena hati yang baik mesti akan merintahkan pada tutup aurat. Hati yang baik akan merintahkan untuk tidak bicara hal-hal yang tidak manfaat. Hati yang baik pasti akan merintahkan kepada untuk ketaatan. Maka tadi kata Buya Hamka, kalau orang yang hatinya baik, yang dicari itu mesti tempat yang baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, ada penyakit syahwat dan syubhat, dan cari tempat yang sesuai dengan syahwat dan penyakit syubhatnya itu. Maka inilah dikatakan oleh Imam Qayyim al-Jauzi, apabila tidak mungkin anggota tubuh itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecuali apabila hatinya itu, sang penguasa dari anggota tubuh itulah melakukan kebaikan. Maka apabila hati itu tumbuh bersih, maka semuanya akan tumbuh. Kalau hati kita bersih dari penyakit hati, bersih dari syubhat dan syahwat, maka tubuh kita akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi inilah hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya seorang untuk melakukan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa hatinya itu. Bukan berarti kita tazkiyatun nafas kita itu dengan zikir itu tidak, diisi dengan ilmu, diisi dengan wawasan-wawasan ilmu syar'i yang bisa membedakan antara halal haram. Karena penyakit hati itu dua, syubhat, syahwat. Saya tidak ingin dunia, tapi terjebak pada syahwat, terjebak pada syubhat. Saya memiliki ilmu, tapi terjebak pada syahwat. Menggunakan ilmunya sebagai sarana untuk memenuhi syahwatnya. Oh ini boleh, ini dalilnya, ini halal, ini dalilnya. Padahal sudah jelas ketetapan para ulama, kesepakatan itu haram, itu menyalahi Al-Quran dan Sunnah, masih dikatakan boleh berdasarkan ilmu-ilmu dalil yang lain. Ini namanya terjebak pada syahwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari hal-hal yang merusak hati kita, yang menjadikan hati kita itu sakit, baik itu sakit syubhat dan syahwat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maunah dan taufiknya untuk bisa melakukan ketaatan, kebaikan yang bisa menghidupkan hati sehingga berkembang dan tumbuhlah kita selamanya dalam kebaikan, suka melakukan amal soleh, ketaatan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.